Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Nur Hidayah dengan NIM T2018-6082. Di video kali ini saya akan membahas tentang mazhab-mazhab fikih dan tokoh-tokohnya. Salah satu materi yang akan saya bahas adalah pengertian dari mazhab, lahirnya mazhab, pentingnya mempelajari mazhab beserta tokoh-tokohnya. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya atau kalian kurang memahami apa yang saya jelaskan, tolong beri kritik dan saran di kolom komentar. Tetap simak video saya karena setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari materi tersebut. Oke? Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari mazhab. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari kata sigoh masdar mimi atau kata sifat dan isim makan yang menunjukkan keterangan tempat. Dari akar kata fi'il madli, dhahaba yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau atorik. Sedangkan menurut beberapa istilah, menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab itu kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta sebagai kaidah atau kawaid dan landasan ushul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut Ahmad Hasan, mazhab itu adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Di sini juga bisa disimpulkan bahwa sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid beserta ushul fiqh yang menjadi jalan atau torik yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang rinci seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu awal lahirnya mazhab dalam Islam. Mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya mazhab Aisyah, mazhab Ibn Mas'ud, mazhab Ibn Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran Al-Karim dan Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibn Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibn Mas'ud atau Ibn Abbas. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Di masa tabi'in kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang 7 orang, yaitu yang pertama Sa'id ibn Musayyib, yang kedua Urwah ibn Zubair, yang ketiga Al-Qasim ibn Muhammad, yang keempat Kharijah ibn Zaid, yang kelima Ibn Hisam, yang keenam Sulaiman ibn Yasan dan Ubaidillah, untuk yang terakhir Nafi Maula Abdullah ibn Umar. Di awal abad kedua hingga pertengahan abad Hijriah yang merupakan fase keemasan bagi ijtihad fikih, yakni dalam rentang waktu 250 tahun di bawah Khilafah Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 Hijriah. Pada masa ini muncul 13 mujtahid yang mazhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Salah satunya yaitu Sufyan ibn Unayyah dari Mekah dan Malik ibn Anas di Madinah, Hasan al-Basri di Basrah. Untuk selanjutnya awal lahirnya mazhab dalam Islam. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat,
semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau, karena itu di era nubuah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin baik suka maupun terpaksa mengikuti apa yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan mazhab ini muncul ketika Nabi yang agung wafat, yakni ketika menetapkan tokoh yang paling layak memimpin umat menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik muhajirin maupun ansor. Masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi, merekalah orang-orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kerabatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ansor pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atau tokoh muhajirin sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansor. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum muhajirin dan Ansor, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan tokoh-tokohnya Bani Hashim dan kerabat-kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebenarnya benih-benih munculnya dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Kedua mazhab sebenarnya berpedoman pada Al-Quran yang sama dan Nabi yang sama. Karena itu di masa Khulafaur Rasyidin, kedua mazhab ini tidak menampakkan perbedaan yang tajam. Perbedaan mulai tampak ketika menetapkan siapa-siapa saja perawi hadis yang dapat dipercaya. Mazhab Sunni lebih memilih hadis yang diriwayatkan keluarga Nabi, walaupun dilihat dari isinya atau matan hadis banyak yang sama seperti itu. Selanjutnya yaitu pentingnya mengenal mazhab. Sedikitnya ada 4 alasan mengapa kita perlu mengenal mazhab-mazhab dalam Islam. Untuk yang pertama itu adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Tanpa mengenal mazhab, bisa-bisa kita malah memusuhi sesama Islam, yang tentunya akan memperlemah kekuatan umat Islam. Padahal musuh Islam adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang zalim. Untuk yang kedua, yaitu beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Kita yang bermazhab Syafi'i tidak bisa ngotot hanya bermazhab Syafi'i dalam berbagai hal. Seperti contoh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa batal wudhu jika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Pendapat ini tidak bisa dipertahankan dalam ibadah haji karena selalu berdesak-desakan yang memungkinkan sering terjadinya persentuhan kulit antara jamaah haji laki-laki dan perempuan, dan sangat sulit untuk berwudu. Dalam keadaan seperti ini, maka kita yang bermazhab Syafi'i harus beralih ke mazhab lain yang berpendapat tidak batalnya wudhu jika bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Misal mengambil mazhab Hanafi. Malah situasi modern mungkin membutuhkan mazhab baru yang lebih sesuai dengan konteks zaman dan tempat.
Untuk yang ketiga, yaitu di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika, arus informasi begitu mudah diakses, termasuk informasi tentang Islam. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karenanya terdapat beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan bertentangan. Dengan mengenal mazhab, maka kita tidak akan kaget dengan berbeda-bedanya pemikiran dan produk hukum itu. Dan yang terakhir yaitu sekarang gerakan Ukhuwah Islamiyah yang didengungkan oleh hampir setiap ulama, cendekiawan muslim dan orang-orang Islam pada umumnya. Tanpa memahami mazhab yang berbeda-beda, upaya ini hanyalah sebuah slogan palsu yang mudah diucapkan tapi sukar dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala malah memuji orang-orang yang mau mempelajari beragam mazhab dan menggelarinya sebagai ulil albab. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah ulul albab atau yang mempunyai akal. Jadi, ciri ulul albab adalah mendengarkan segala perkataan, termasuk tentunya mempelajari segala mazhab. Kemudian, ia mampu memilih mazhab yang paling baik. Logikanya, bagaimana mungkin ia bisa memilih yang paling baik kalau tidak dipelajari secara mendalam sebelumnya? Ia justru mampu memilih yang paling baik setelah terlebih dahulu mempelajari dan memperbandingkannya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mazhab fikih di Indonesia. Secara umum di Indonesia terdapat dua mazhab besar, yaitu yang berpegang pada mazhab 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan yang terakhir Hanbali, dan yang berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Masyarakat Nahdlatul Ulama dan kaum Al-Sunnah wa Al-Jamaah atau Aswaja lainnya berpegang pada 4 mazhab, sementara masyarakat Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, dan Al-Irsyad berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebenarnya mereka yang berpegang pada mazhab 4 pun berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Hanya saja Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai mana dipahami imam mazhab atau menggunakan metodologi imam mazhab. Dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh dalam mazhab fikih. Ada 4, yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau pendiri mazhab Hanafi adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Thabit bin Zulfi al-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Thabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 Hijriah atau 699 Masehi pada masa pemerintahan Al-Wahid bin Abdul Malik. Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak kanak-kanak beliau telah mengaji dan menghafal Al-Quran. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya sehingga ayat-ayat suci
Al-Quran tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang Al-Quran, beliau sempat berguru kepada Imam Asyim, seorang ulama terkenal pada masa itu. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi pada usianya yang ke-70. Beliau dimakamkan di perkuburan Hijrah pada tahun 450 Hijriah atau 767 Masehi. Didirikanlah sebuah sekolah diberi nama Jami Abu Hanifah. Pokok fikih mazhab Hanafi bersumber pada 3 hal. Yang pertama, sumber-sumber nakliyah yang meliputi Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan pendapat para sahabat. Abu Hanifah berkata, "Aku mengambil dari Alkitab jika aku dapatkan di dalamnya, bila tidak, aku ambil sunnah Rasulullah dan hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Jika tidak, aku dapatkan dalam Alkitab dan Al-Sunnah Rasulullah SAW, aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan meninggalkan yang tidak aku kehendaki." Seperti itu. Aku tidak keluar dari pendapat sahabat kepada pendapat yang lain. Seperti itu. Untuk yang kedua, sumber-sumber ijtihadiyah, yakni dengan menggunakan kias dan istihsan. Untuk yang terakhir yaitu al-urf, yakni adat, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nas, terutama dalam masalah perdagangan. Abu Hanifah bahkan menganjurkan beramal dengan urf. Untuk tokoh yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki yang dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari kabilah Yamniyah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil beliau telah hafal Al-Quran. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu. Selain itu, Imam Malik dikenal sangat ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau di dalam mencari ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata, "Ilmu itu adalah cahaya. Ia mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyuk." Seperti itu. Imam Malik itu adalah seorang ulama yang sangat terutama dalam ilmu hadis dan fikih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab Al-Mutawatta yang merupakan kitab hadis dan fikih. Imam Malik ini meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian, mazhab Malik tersebar luas dan dianut oleh banyak di bagian seluruh penjuru dunia, terutama di bagian Afrika Utara. Untuk imam yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin,
tidak menjadikan beliau ini merasa rendah diri, apalagi malas. Tapi beliau ini malah sebaliknya. Beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Mekah. Pada tahun 198 Hijriah, beliau ini pergi ke Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab Amali Kubro, dan memperkenalkan Qaul Jadid sebagai mazhab baru. Dalam usul fiqh, Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang pertama yang mempelopori penulisan kitab ini. Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat setelah menyebarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Di antaranya pokok-pokok fikih Syafi'i itu ada 5. Yang pertama itu Al-Quran dan Al-Sunnah, yang kedua itu Al-Ijma', yang ketiga itu pendapat sahabat yang tidak ada yang menentangnya, yang keempat itu ikhtilaf sahabat Nabi, yang kelima itu kias. Untuk tokoh mazhab yang terakhir itu Imam Ahmad Hanbali. Imam Ahmad Hanbali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Ahmad bin Hanbali dibesarkan ibunya dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia sehingga menarik simpati banyak orang untuk memperdalam ilmu. Beliau itu pergi ke Basrah untuk beberapa kali. Di sanalah beliau itu bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziyad, terus Ibn Humam bin Ibn Abbas, dan Imam Hambali bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah sahih. Oleh karena itu beliau mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun pada tahun 241 Masehi 241 Hijriah pada 855 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi satu mazhab yang memiliki banyak penganut. Salah satunya pokok-pokok fikih mazhab itu yaitu al-nusus, fatwa sahabat, ikhtilaf sahabat, hadis mursal dan doif, dan yang terakhir itu kias. Mungkin itu saja presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya jika ada penjelasan saya yang tidak sesuai atau kalian lebih mengerti atau memahami dari apa yang saya jelaskan, tolong beri saya saran atau komentar di bawah ini. Mungkin itu saja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.